Kelompok Caoying tanpa sadar gemetar saat mendengar suara pecah ini. Segelnya telah rusak. Dengan suara sedikit retak, wilayah Bintang menjadi sunyi senyap. Semua aktivitas tiba-tiba terhenti pada saat ini. Segera, Myugu dan penatua pertama Qiuling, yang dalam pertempuran sengit, buru-buru mundur lebih dari selusin langkah secara bersamaan. Setelah itu, mereka dengan cepat beralih ke 3.000 api yang membakar. Di bawah fokus mata semua orang, tubuh naga api raksasa yang luar biasa besar itu bertahan di langit. Pada saat ini, simbol yang terbuat dari garis hitam pada sisik naga yang padat telah menghilang. Meskipun mata naga 3.000 api yang membakar menjadi sedikit redup setelah membuka segel, aura ganas yang memancarkan benang pemusnahan menyebabkan mereka yang hadir menjadi takut. Brengsek! Ekspresi Qiuling berwarna hijau saat dia melihat 3.000 api yang membakar yang lolos dari segel. Dia mengeluarkan kutukan lembut dalam prosesnya karena dia tahu bahwa hal-hal saat ini menjadi sedikit merepotkan. Siapa yang bisa menghentikan 3.000 api yang membakar yang lolos dari segel selain 3 kepala besar? Haha. Dibandingkan dengan ekspresi jelek Qiuling, Myugu memiliki wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan. Kakinya melangkah maju saat dia tertawa, selamat telah melarikan diri. Namun, apakah mungkin untuk melakukan hal-hal yang kita bahas sebelumnya? Tenang, selama Anda tetap berada di aula jiwa saya selama 1 tahun, kami pasti akan mengembalikan kebebasan Anda. Saya berani menjamin Anda dalam hal ini. Nada suara Myugu memperlakukan 3.000 api yang membakar sebagai ahli yang sangat kuat. Tentu saja, 3.000 api yang membakar adalah seorang ahli, memiliki kecerdasan. Orang tua ini telah melakukan transaksi dengan 3.000 api yang membakar. Hati kelompok Xiao Yan menegang saat mendengar kata-kata Myugu. Mata naga raksasa dari 3.000 api yang membakar melirik Myugu di depannya. Kelicikan yang sangat mirip manusia melintas di atas mereka saat suara rendah dan dalam dipancarkan dari mulutnya yang besar. Haha, tentu saja tidak ada masalah dengan masalah yang kita diskusikan. Namun, saya harus berkeliling dunia ini terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan menuju ke aula jiwa apapun Anda. Sudut mulut Myugu bergerak-gerak setelah mendengar kata-katanya. Senyumnya perlahan ditarik saat dia berkata, dengan cara ini, kamu berniat mengingkari janjimu. Kalian semua manusia sama. Anda ingin saya mempercayai Anda? Bermimpilah. Mata naga api 3.000 api yang membakar mengungkapkan rasa dingin. Itu telah menderita kerugian besar di tangan manusia. Meskipun tidak tahu persis apa jenis keberadaan yang kuat aula jiwa itu bukan orang bodoh. Ini jelas dipahami bahwa pihak lain hanya ingin mendapatkan api esensinya. Ekspresi Myugu menjadi sangat suram. Meskipun dia mengharapkan hal-hal tidak akan mulus, dia tidak mengharapkan 3.000 api yang membakar untuk menarik kembali kata-katanya dengan cepat. Xiao Yan di sampingnya diam-diam menghela nafas lega saat mendengar percakapan antara Myugu dan 3.000 api yang membakar. Tampaknya keduanya memiliki niat jahat di hati mereka meskipun mereka bekerja sama. Qiuling juga mengerti situasinya. Dia ragu sejenak sebelum menampilkan ekspresi ke kelompok Xiao Yan. Kelompok itu perlahan mundur agak jauh. Jika Myugu dan 3.000 api yang membakar akhirnya bertarung, tentu saja itu yang terbaik untuk mereka. Dengan kekuatan Myugu, dia pasti bukan tandingan 3.000 api yang membakar. Setelah mereka bertengkar sengit, kemungkinan masalah di luar akan teratasi. Pada saat itu, para ahli dari Menara Pil akan campur tangan dan pasti akan bisa mengurus Myugu dan 3.000 api yang membakar. Myugu sedikit merajut alisnya saat kelompok Xiao Yan mundur. Dia menyadari niat mereka. Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Meskipun 3.000 api yang membakar ini kuat, dia harus membawanya kembali ke aula jiwa. Jiwa hari ini terlepas dari apa yang terjadi. Karena kamu tidak ingin melakukan hal-hal dengan baik, kamu seharusnya tidak menyalahkan aku yang lama karena tidak bertindak benar. Menara Pil mungkin tidak dapat berurusan dengan Anda, tetapi aula jiwa saya akan dapat memberitahu Anda apa yang disebut nasib yang lebih buruk daripada kematian. Myugu dengan lembut merentangkan tangannya yang keriput di bawah lengan bajunya. Nada suaranya juga menjadi sangat padat. Sosok hitam merobek ruang tepat setelah suara Myugu terdengar. Itu membawa angin panas yang mengerikan saat dengan keras menghantam kepalanya. Serangan mendadak ini mengejutkan Myugu tua. Tubuhnya melintas dan muncul lebih dari 100 kaki jauhnya. Setelah itu, matanya gelap dan serius saat dia melihat 3.000 api yang membakar saat mengayunkan ekornya yang besar.
Tangannya mengepal, dan piring giok perak cerah tiba-tiba muncul di tangannya. Selanjutnya, dia menghancurkannya. Setelah pecahnya pelat batu giok, kekuatan spasial yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar. Itu segera merobek celah di ruang di samping Myugu. Ketika garis retakan terbentuk, 3 sosok manusia yang terbungkus jubah hitam perlahan berjalan keluar dari celah spasial. Setelah sosok manusia ini keluar, 3 aura luas dan perkasa tiba-tiba menyapu ruang kosong ini seperti badai. Bahkan mata besar 3000 api yang membakar mengungkapkan keseriusan dalam menghadapi badai agung ini. Sesepuh terhormat dari Aula Jiwa. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah saat ketiga sosok hitam misterius ini muncul. Dia tidak mengira Myugu masih memiliki trik seperti itu. Hal yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam adalah bahwa dia telah menemukan bahwa kekuatan ketiga orang misterius berpakaian hitam ini tidak lebih lemah dari Myugu. 4 Douzun. Barisan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa faksi tingkat atas di Central Plains tidak miliki. Namun, Aula Jiwa ini telah membawa mereka keluar dengan mudah. Pada saat ini, teror Aula Jiwa di dalam hati Xiao Yan sekali lagi naik ke tingkat lain. Piring giok spasial, Aula Jiwa benar-benar dipersiapkan dengan baik untuk 3000 api yang membakar ini. Qiuling mengatupkan giginya saat dia berbicara. Matanya suram saat dia melihat 3 sosok yang keluar dari celah spasial. Mata Xiao Yan berkedip. Yang disebut piring giok spasial kemungkinan adalah benda yang telah dihancurkan oleh Mugu sebelumnya. Namun, dia tidak ingin memikirkan hal ini sekarang. Sisi Myugu telah mendapatkan dukungan dari bala bantuan yang kuat. Kemungkinan bahkan 3000 api yang membakar akan mengalami kesulitan melawan 4 elit Douzun. Meskipun 3000 api yang membakar telah bertarung dengan 3 kepala besar Menara Pil selama bertahun-tahun, itu tidak berarti bahwa itu benar-benar memiliki kemampuan untuk bertarung dengan 3 kepala besar. Bagaimanapun, ketiga kepala besar itu hanya bermaksud menyegelnya sejak awal. Menyegelnya dan membunuhnya adalah 2 hal yang berbeda. 3000 api yang membakar mungkin disebut api abadi, tetapi jika 3 kepala besar Menara Pil benar-benar ingin menyelesaikannya, mereka bukannya tanpa pilihan. Namun, mereka tidak ingin pergi sejauh itu. Setiap api surgawi dianggap sebagai hal yang sangat langka bagi seorang alkemis. Selain itu, api surgawi ini hanya bisa terbentuk setelah ribuan atau puluhan ribu tahun. Benar-benar akan menyia-nyiakan barang-barang berharga jika dihancurkan secara acak. Tentu saja, 3 kepala besar Menara Pil lebih suka menghabiskan banyak upaya untuk membangun wilayah bintang dan menyegel 3000 api pembakaran daripada menghancurkannya, tetapi Aula Jiwa jelas bukan orang yang baik. Mereka pasti tidak akan meninggalkan apa yang tidak bisa mereka dapatkan untuk dinikmati orang lain. Myugu, efektivitasmu dalam melakukan sesuatu sangat buruk. Kami bertiga telah menunggu begitu lama sebelum menerima pemanggilan jejak spiritual Anda. Salah satu dari 3 sosok hitam yang telah melangkah keluar dari celah spasial berbicara dengan suara serak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Menara Pil adalah orang biasa? Myugu mengerutkan kening dan dengan dingin menjawab, tidak perlu kata-kata yang tidak perlu ini. Kami tidak punya banyak waktu. Begitu kekacauan di dunia luar tenang, kemungkinan 3 kepala besar Menara Pil akan bergegas. Hanya kami berempat saja yang tidak cocok untuk mereka bertiga. Haha, manfaatkan saja waktu sepenuhnya. Kepala Aula memandang rencana ini dengan sangat penting. Jika terjadi kesalahan, kita semua akan menderita. Orang berpakaian hitam lainnya berbicara dengan samar. Orang-orang yang tersisa menjadi diam setelah mendengar kata-kata kepala Aula. Wajah Myugu juga sedikit berkedut. Matanya mengungkapkan teror. Ayo bertindak. Lakukan seperti yang telah kita rencanakan. Selama kita mendapatkan api esensi dari 3000 api yang membakar, misi kita akan dianggap sukses. Myugu menghirup udara dalam-dalam. Matanya gelap dan padat saat dia melirik Xiao Yan yang jauh. Myugu merasakan niat membunuh yang sangat padat untuk Xiao Yan di dalam hatinya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk membalas dendam. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan paksa menekan niat membunuh di dalam hatinya. Bentuk formasi dan cegah 3000 api yang membakar menyerap kekuatan bintang-bintang.
Myugu dengan dingin berteriak. Tubuhnya memimpin untuk bergegas maju. Segera, 3 lainnya juga bergegas ke 3 arah yang berbeda. Setelah itu, mereka mengepung 3.000 api yang membakar. 10.000 formasi spiritual pemakan hantu. Tangisan sedingin es dipancarkan dari mulut mereka berempat. Segera setelah itu, kabut hitam aneh melonjak keluar dari tubuh keempat orang ini ke segala arah. Setelah itu, kabut dengan cepat menyebar. Bagian dalam kabut hitam dipenuhi dengan dingin gelap yang luar biasa. Bahkan ada petikan samar yang menusuk telinga yang terus-menerus ditransmisikan dari kabut hitam. Dengan penyebaran kabut hitam yang aneh ini, kekuatan bintang-bintang yang telah merembes terhalang. Manusia sialan. 3.000 api yang membakar meraung marah setelah merasakan perubahan ini. Itu baru saja membuka segelnya. Tentu saja, ia tidak ingin kembali tertidur dalam kegelapan total. Mulutnya yang besar melebar dan nyala api ungu hitam muncul seperti pilar api saat dimuntahkan dari mulutnya. Ruang itu sendiri membentuk banyak distorsi dimanapun nyala api lewat. Ekspresi Myugu dan 3 lainnya sedikit tenggelam dalam menghadapi pembalasan liar dan tidak terkendali oleh 3.000 api yang membakar. Segel tangan Myugu berubah dengan kecepatan seperti kilat. Kabut gelap dan dingin tiba-tiba memancarkan gelombang suara logam. Kabut hitam berfluktuasi saat lebih dari 100 rantai hitam besar dan kuat keluar dari kabut hitam. Mereka melubangi pilar api yang melesat. Setelah itu, mereka muncul seperti banyak ular piton besar saat mereka menyapu dari segala arah. Akhirnya, mereka berubah menjadi jaring besar yang menutupi 3.000 api yang membakar. Binatang, ada jalan yang baik bagimu untuk berjalan, tetapi kamu ingin mengambil jalan ini menuju kematianmu. Hari ini, aku yang lama akan memenuhi keinginanmu. Ekspresi ganas melintas di mata Myugu saat rantai meletus. Tangisan dingin tiba-tiba meledak dari mulutnya. Kunci surgawi 10.000 jiwa. Setelah teriakan dingin Myugu terdengar, rantai hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui bergegas keluar dari kabut hitam ke segala arah. Setelah itu, mereka saling bersilangan sebelum dengan kejam membatasi tubuh besar 3.000 api yang membakar. Rantai bergetar dan mereka dengan kuat mengganggu 3.000 api yang membakar. 3.000 api yang membakar meletus menjadi raungan marah setelah disegel oleh rantai ini. Tubuhnya yang besar berjuang keras. Api ungu hitam terus-menerus melonjak keluar dari tubuhnya dan membakar rantai hitam gelap. Api ungu hitam bertahan di atas rantai dan banyak tangisan tajam dan menyedihkan dipancarkan. Gelombang kabut hitam terus melonjak keluar dari rantai saat mereka keluar untuk memblokir nyala api. Di bawah perjuangan habis-habisan oleh 3.000 api yang membakar, beberapa rantai hitam gelap putus. Kabut hitam melonjak di tempat rantai putus. Beberapa wajah samar, kecil, buas muncul di kabut, menyebabkan mereka tampak sangat aneh. Ekspresi Myugu sedikit berubah ketika dia merasakan tekanan besar yang tiba-tiba terbentang. Dia memang meremehkan kekuatan 3.000 api yang membakar. Namun, dia juga dipersiapkan dengan baik untuk tindakan mereka hari ini. Dia segera mendengus dingin saat dia dengan tegas berteriak, "Penggigit jiwa!" 3 individu berpakaian hitam lainnya sedikit mengangguk saat mendengar tangisannya yang keras. Segel tangan mereka berubah. Kabut hitam keruh tiba-tiba mengalir keluar dari lengan baju mereka. Akhirnya, itu berubah menjadi jumlah jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan ekspresi ganas yang berteriak dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan tubuh besar 3.000 api yang membakar dari segala arah. Jiwa-jiwa ganas, dengan kabut hitam mengelilingi mereka, baru saja menyentuh tubuh 3.000 api yang membakar ketika mereka dibakar oleh api ungu hitam menjadi tidak ada. Meskipun mereka terbakar, jumlah mereka luar biasa menakutkan. Puluhan ribu jiwa yang dikendalikan oleh kabut hitam muncul seperti ngengat yang menerkam ke dalam api saat mereka menyerang 3.000 api yang membakar dengan kegilaan bunuh diri. Ekspresi Xiao Yan sedikit jelek saat dia menyaksikan jiwa-jiwa yang melengking terbakar menjadi oleh 3.000 api yang membakar. Orang-orang dari aula jiwa ini sangat kejam dan jahat. Mereka menggunakan jiwa sebagai umpan meriam, metode yang tragis. Ini. Ekspresi Qiuling berwarna hijau saat dia mengertakkan gigi dan mengutuk. Xiao Yan diam. Meskipun metode aula jiwa ini kejam, harus dikatakan bahwa efeknya cukup bagus. Berurusan dengan serangan bunuh diri jiwa-jiwa dari segala arah,
3.000 api yang membakar, yang telah menghabiskan banyak energi untuk melarikan diri dari segel yang ditempatkan oleh 3 kepala besar. Api ungu hitam secara bertahap melemah di tubuhnya. 3.000 api yang membakar telah dengan jelas merasakan nyala api melemah. Segera, kemerahan cerah melonjak di dalam mata naganya. Raungan bergema di atas ruang kosong dan tubuhnya yang besar seperti giro saat mulai berputar liar. Segera, badai api setinggi 100 kaki terbentuk di dalam kabut hitam ini. Badai api ungu hitam menyapu sekeliling. Rantai hitam gelap yang mengganggu 3.000 api yang membakar semuanya hancur. Kekuatan hisap yang sangat panas melonjak keluar dari badai, dengan liar menyerap kabut hitam yang meresap ke udara di sekitarnya. Setelah itu, nyala api ungu hitam yang tersisa benar-benar menguapkannya menjadi tidak ada. Ledakan. Pembalasan intens oleh 3.000 api yang membakar ini juga menyebabkan ekspresi kelompok MUGU berubah. Panas yang mengerikan itu ditransmisikan melalui rantai ke tangan mereka, memaksa mereka berempat mundur beberapa langkah. Baru kemudian mereka menstabilkan tubuh mereka. Mereka mengangkat tangan dan menemukan bahwa seluruh tangan mereka telah hangus hitam. Aku memang meremehkan binatang buas ini. Melihat bahwa upaya gabungan dari mereka berempat masih tidak dapat menyegel 3.000 api yang membakar ini, sebuah ekspresi serius melintas di wajah MUGU. Segera, dia menarik napas dalam-dalam dan tatapan buas melintas di matanya. Kunci jiwa kehidupan pengorbanan. Tangan 3 tokoh berpakaian hitam yang tersisa menjadi lamban setelah mendengar tangisan MUGU. Mereka saling memandang sebelum melihat kekuatan hisap yang menakutkan dari badai api. Mereka hanya bisa mengepalkan gigi dengan keras dan mengganti segel tangan mereka secepat kilat. Segera, tangisan keras dipancarkan dari mulut mereka. Tangisan keras mereka baru saja terdengar ketika gelombang suara logam yang luar biasa jelas muncul. Kelompok Xiao yang terkejut melihat 4 kabut hitam, berukuran 10 kaki, tiba-tiba meletus dari kelompok 4 pria MUGU. Kabut hitam berlama-lama ketika 4 rantai hitam gelap, berukuran 100 kaki, tampak seperti 4 ular piton buas. Rantai hitam gelap tampak sangat megah. Permukaan rantai dipenuhi dengan segel aneh. Wajah yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi dengan ekspresi sedih, berkumpul di rantai. Saat rantai itu dilepaskan, tangisan yang menakutkan dan memekakan telinga terus dipancarkan, menyebabkan kelompok Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Bahkan kunci jiwa kehidupan telah terbentuk. Sepertinya orang-orang ini juga berakhir dalam keadaan babak belur karena 3.000 api yang membakar. Senyum sombong melintas di wajah Qiuling saat dia berbicara setelah menonton apa yang sedang terjadi. Benda apa ini? Xiao Yan bertanya karena penasaran. Taktik aula jiwa sangat misterius. Saya tidak terlalu yakin tentang apa yang disebut kunci jiwa kehidupan ini. Namun, saya tahu bahwa ini adalah langkah terakhir dari sesepuh terhormat aula jiwa. Kunci jiwa kehidupan terhubung ke jiwa mereka. Jika benda ini rusak, mereka akhirnya menghadapi kerusakan yang sangat serius pada jiwa mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengeluarkan kunci jiwa kehidupan kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Benda ini mungkin memang kuat, tapi risikonya terlalu besar. Qiuling melirik medan pertempuran sebelum menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Aula jiwa ini memang misterius. Itu benar-benar bisa mempraktikkan hal yang aneh. Bentuk formasi kunci jiwa kehidupan. Kilatan sengit melintas di mata MUGU saat dia berteriak keras saat kunci jiwa kehidupan. Teriakan itu baru saja terdengar ketika 4 rantai hitam yang sangat besar segera menembus udara sambil disertai dengan pekikan menyedihkan yang mengguncang bumi. Mereka muncul di luar badai api dalam sekejap. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara, embusan, saat mereka menembak ke badai api. Kunci besar melonjak ke dalam api dari satu sisi dan keluar dari sisi lain. Setelah itu, mereka menemukan arah lain untuk memasukinya. Ini berlanjut hanya beberapa kali sebelum 4 rantai besar itu dengan kuat menjerat badai. Berderit. Kecepatan berputar liar badai api berkurang secara paksa karena belitan 4 rantai besar. Akhirnya, itu benar-benar berhenti. Badai berhenti dan 3.000 api yang membakar di dalamnya segera muncul di mata kelompok Xiao Yan. Orang bisa melihat bahwa tubuhnya yang besar telah ditembus oleh 4 rantai besar. Rantai melewati tubuhnya dan berkelok-kelok di atasnya, menjebaknya. Melihat bahwa MUGU telah memaksa 3.000 api yang membakar sedemikian rupa, Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk. Kekuatan gabungan dari 4 Douzuns memang menakutkan. Hehe. MUGU menatap nyala api, yang secara bertahap berhenti berjuang setelah terjebak oleh rantai.
Senyum aneh tanpa sadar muncul di wajahnya. Hatinya sedikit bersukacita. Untungnya, 3.000 api yang membakar telah habis ketika mencoba melarikan diri dari segel 3 kepala besar. Jika tidak, mereka berempat akan benar-benar merasa sulit untuk sepenuhnya menaklukkan binatang buas yang tidak bisa dijinakkan ini. Kalian semua harus menguncinya. Aku akan mengambil api esensinya. Kegembiraan melintas di mata Myugu seperti yang diinformasikan 3 lainnya. Ketika dia melihat 3.000 api yang membakar, itu berjuang dengan cara yang lemah. Cepat. Rantai jiwa kehidupan hampir tidak bisa menjebaknya. Kita tidak akan bisa bertahan lama. Seseorang berpakaian hitam menjawab dengan suara yang dalam. Nada suaranya menunjukkan kelemahan. Tingkat kesulitan dalam menangani 3.000 api yang membakar jauh melampaui harapan mereka. Myugu mengangguk. Api biru tua melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, tubuhnya bergerak, dan dia tiba di depan kepala 3.000 api yang membakar. Dia melihat nyala api, yang berjuang dengan seluruh kekuatannya. Dia tanpa sadar dan dengan ganas tertawa, Anda telah menolak untuk mematuhi ketika diminta dengan baik. Ini adalah takdirmu, binatang buas. Apakah kamu menyesalinya? Myugu tidak berhenti saat dia mengucapkan kata-kata ini. Dia muncul di dahi 3.000 api yang membakar, tempat skala naga yang rusak berada. Di tempat itu, ada lubang hitam setinggi 5 kaki. Api esensi 3.000 api yang membakar tersembunyi di dalamnya. Mata Myugu menatap lubang hitam itu. Warna hijau di dalamnya menjadi lebih kaya. Namun, tepat ketika dia hendak menyerang, 3.000 api yang membakar menghentikan perjuangannya. Kilatan sengit melintas di mata naganya yang besar. Ketika 3.000 api yang membakar berhenti berjuang, kegelisahan muncul di dalam hati Myugu, tapi sebelum dia bisa merenungkan apa yang dilakukannya, seekor naga ungu hitam kecil bergegas keluar dengan cara seperti kilat. Sepanjang jalan, api ungu hitam masih terasa tertekan seperti tubuhnya. Setelah penindasan ini, api ungu hitam dengan cepat berputar, berubah menjadi warna hitam gelap yang mendinginkan hati seseorang. Aura destruktif samar-samar dipancarkan dari tubuh naga kecil berwarna hitam gelap itu. Binatang buas ini gila. Ia berani mengeluarkan esensinya dengan sendirinya. Ekspresi Myugu berubah drastis saat menyaksikan adegan ini. Sebelum dia bisa pulih, naga api kecil berwarna hitam pekat telah melintas di depannya. Setelah itu bertabrakan dengan tubuhnya. Ledakan. Tabrakan ini, yang tampaknya tidak sengit, menyebabkan wajah Myugu menjadi pucat. Seteguk darah segar berwarna merah cerah dimuntahkan. Tubuhnya juga terbang mundur setelah tampaknya menderita pukulan serius. Myugu dengan liar meraung marah setelah dikirim terbang dengan kasar. Kesempatan bagus. Mata Xiao yang telah mendarat di naga kecil berwarna hitam gelap dengan kecepatan seperti kilat setelah raungan Myugu baru saja terdengar. Kegembiraan liar melonjak di matanya. 3.000 api yang membakar yang dia impikan akhirnya muncul dalam jangkauannya.